Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang terhormat, wabil khusus Bapak Novin dan keluarga besar di rumah ini. Semoga dengan kondisi hujan yang begitu lebat tapi tidak menghilangkan gairah atau semangat kita untuk melaksanakan taklim di kesempatan kali ini, semoga akan menambah berkah rumah ini insyaallah. Semoga yang datang pun juga kebagian berkahnya, karena memang betul-betul semangat, antusias dalam hadir di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, karena setelah yasin, tahlil dan sebagainya, saya diamanahi untuk memberikan tausiah dan doa penutup. Maka saya mohon waktunya barang beberapa saat untuk kita menyelami sedikit ilmu yang akan saya bawakan. Semoga walaupun suara saya berperang dengan hujan, namun mudah-mudahan terdengar cukup jelas di telinga para bapak dan semuanya. Ini suara saya betul-betul terdengar jelas. Jelas ya. Ya, alhamdulillah kalau terdengar jelas. Berarti insyaallah mudah-mudahan tidak ada hambatan. Dan saya mohon izin juga bahwa acara ini saya akan bawa atau saya liput di channel YouTube saya. Sebagaimana biasa, saya minta tolong untuk like, share, dan kalau belum subscribe dulu. Tapi kalau sudah ya alhamdulillah. Dan disebarluaskan seluas-luasnya. Apalagi sekarang momennya luar biasa, yaitu di rumah Bapak Novin. Ya, maka insya Allah rumah ini juga akan terbawa menjadi saksi, baik itu disaksikan oleh kita yang hadir di sini maupun disaksikan oleh sahabat-sahabat kita di dunia maya. Kemudian juga yang paling penting, yang paling utama adalah rumah ini akan menjadi saksi di yaumil akhir bahwa rumah ini dipakai untuk poin kebaikan. Rumah ini dipakai untuk ibadah. Rumah ini dipakai untuk majelis taklim. Insyaallah rumah ini akan berkata bahwa yang mengaji di sini dari majelis taklim Al-Falah, semuanya ya Allah jadikan penghuni surgamu ya Allah. Semuanya ya Allah jadikan mereka mendapatkan, kita semua mendapatkan kebahagiaan puncak kenikmatan tertinggi, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting. Dan segala puji tentunya hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya. Kita pun juga bersalawat, menyampaikan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apalagi di hari Jumat, mulai dari malam Jumat itu di dalam banyak hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa membacakan salawat sebanyak-banyaknya. Khusus untuk malam Jumat dan hari Jumat, dari mulai saat ini, dari mulai maghrib tadi bahkan hingga nanti sebelum maghrib besok hari, maka disunnahkan untuk kita memperbanyak membaca salawat. Hari Jumat adalah hari salawat. Hari Jumat adalah hari pembacaan surah Yasin.
Hari Jumat yang tak boleh kita lupakan juga adalah hari pembacaan suratul Kahfi, surah Al-Kahfi yang 110 ayat. Ini seringkali kita tinggalkan. Sunnah-sunnah di hari Jumat ini mesti kita hidupkan. Jadi yang pertama, kalau zikir tiap hari ya. Tapi kalau salawat di hari Jumat, dari mulai maghrib tadi hingga maghrib besok, itu harus diperbanyak membaca salawat. Sunnah-sunnah di hari Jumat ini. Ya, aja hanya mengingatkan yang ringan-ringan saja. Kita mengingatkan, bukan mau menggurui. Perbanyak baca salawat. Minimal salawat itu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal. Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Karena barang siapa yang mensalli alaihi, barang siapa yang bersalawat kepadaku, karena Rasulullah SAW, maka dia akan sekali bersalawat, maka akan dibalas 10 poin kebaikan. Artinya dia berpeluang 10 kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara amal yang pertama, berbanyak baca salawat. Amal-amal yang kedua adalah jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau surah Yasin itu masuk ke dalam peramalan tradisi kita, kebiasaan kita, itu pun juga bagus. Tapi yang juga tidak boleh kita lupakan adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu membacakan surah Al-Kahfi. Boleh sekali dulu, boleh juga dicicil. Malam ini misalnya berapa ayat, besok subuh berapa ayat, kemudian sebelum Jumatan berapa ayat, nanti sesudah asar, sudah salat asar besok berapa ayat, sampai tamat. Itulah pembacaan surah Al-Kahfi. Kalau kuat sekali dulu 110 ayat saja. Kalau satu ayat semenit berarti cuma 110 menit. Ya, masa hidupan TV berjam-jam kuat? Masa ngobrol ngerokok sambil ngopi kuat berjam-jam? Bahkan semalam suntuk pun bisa. Main gap bisa semalam suntuk. Tapi baca surah Al-Kahfi 110 ayat doang, kenapa tidak bisa? Nah ini. Nah, coba pikirkan aja, pikirkan. 110 ayat doang, ya. Mic-nya mati. Sabotase. Baterainya low. Nah, nggak ada gantinya. Enggak, ini baterai wirelessnya. Oh, ininya? Enggak. Oh, ininya? Wirelessnya. Itu pakai baterai. Ini gara-gara ngomongin ini, tidak kali. Enggak, ngopi tadi kayaknya. Kurang ngopi wirelessnya. Meninggoy jadinya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mohon diperhatikan ya, ini perang dengan suara hujan ini, suara Abi ini. Tadi ada speaker, sekarang ternyata tidak ada. Oke, tidak apa-apa, kita manfaatkan saja suara Abi yang harus dibesarkan volumenya ini. Ya, tapi mohon kerjasamanya untuk kita menjadi pendengar yang budiman, oke? Nah, sebentar ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi sunnah hari Jumat, mulai dari malam Jumat, kita lanjutkan sedikit. Itu diantaranya adalah yang tadi, membaca salawat yang banyak, kemudian juga memperbanyak membaca zikir, juga tidak lupa membaca surah Yasin, dan yang tidak boleh tinggalkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Nanti, besok di hari Jumat, saya yakin banyak sahabat-sahabat sekalian yang pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Nah, tapi di balik kesibukan itu, Allah menyerukan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka bersegeralah engkau meninggalkan aktivitas dunia. Bersegeralah zikir mengingat Allah. Bersegeralah kita bersiap-siap menuju amal ibadah Jumat. Nah, oleh karenanya jangan lupakan kebersihan dari Jumat. Mungkin, ya mohon maaf, yang belum biasa potong kuku di hari Jumat, segera potong kuku di hari Jumat. Yang mungkin belum biasa, mohon maaf nih perhatian ya, yang belum biasa memotong bulu-bulu di hari Jumat, maka potonglah bulu-bulu itu. Cukur bulu. Bulu apa aja? Bebas. Cukur.
Ya, ya kita udah pada dewasa lah. Seperti misalnya bulu kemaluan, cukur. Habis. Ya, bulu kelek, cukur. Habis. Jangan terlalu habis. Oh. Ya. Nanti kesian. Nah, nanti jadi si botak nanti ya. Nah, jadi yang paling penting kita mencukur untuk kebersihan. Ya, yang penting yang paling utama pendek aja, utamanya begitu. Ya, semacam buku juga kan dipendekin, bukan dihabiskan. Nah, oleh karenanya amalkan sunnah-sunnah seperti ini. Dan yang tidak boleh lupa juga, sebelum Jumat itu, walaupun aktivitas padat, usahakan mandi. Kemudian pakai pakaian yang terbaik dan gunakan minyak wangi. Ya, maka insya Allah amal ibadah kita di hari Jumat itu akan menjadi kafarat atau penghapus dosa kita bainal Jumu'ati wal Jumu'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Nah, mudah-mudahan uraian yang singkat ini karena kondisinya kurang kondusif akan membawa manfaat untuk kita amalkan, sehingga amal yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar mengamalkan begitu saja, tapi ada ilmu yang terbaik yang kita bisa amalkan. Terakhir, tadi saya mohon doa, saya mohon doa untuk diantaranya ada Pak Jayadi almarhum ya, kemudian juga ada Ibu Siti Marlia almarhumah. Itu sesungguhnya bukan orang sini, tapi itu sesungguhnya yang saya mintakan doa itu adalah titipan dari seorang anak yatim atau yatim. Beliau adalah seorang tunanetra, tapi walaupun jaraknya agak jauh, beliau tinggal di Jakarta. Hanya semangat infak sedekahnya itu sangat tinggi. Maka beliau menitipkan infak sedekah kepada Abi untuk ayah bundanya yang sudah wafat tadi. Beliau adalah seorang gadis tunanetra, tapi semangat infak sedekah subuhnya sangat tinggi. Nah, maka beliau menyerahkan infak sedekah itu ikut bantu kesembuhan Umi. Maka Abi juga berterima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir di sini yang telah mendoakan untuk kesembuhan istri saya. Karena sampai sekarang istri saya makannya belum normal juga. Nah, maka masih dalam terapi obat. Oleh karena itu, saya mohonkan di sini semoga doanya terus disampaikan baik kepada almarhum tadi, kemudian juga tadi kepada leluhurnya Pak Novin, dan juga kepada kesembuhan dari istri saya. Mohon didoakan terus ya. Mudah-mudahan malam Jumat yang ditaburi hujan ini Allah kabulkan doa-doa kita. Karena salah satu tempat atau maqamul ijabah, tempat mustajabnya doa itu diantaranya ketika hujan rintik. Ketika hujan seperti ini, maka insya Allah doa-doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti kalau doanya agak panjang dikit, mudah-mudahan pada sabar. Jangan pada ingat ini, ngopi dulu. Kalau bisa asap rokoknya matikan dulu. Ya, karena kita meminta kepada Tuhan. Kita mau minta mau ngemis sama Tuhan ini. Jadi yang ini yang sopan. Seperti pengemis. Gimana kita seperti pengemis? Minta sama Tuhan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang diminta-mintain. Beda dengan manusia, pasti akan enek kalau diminta-minta. Ya. Dikit-dikit minta. Nah, nanti dia malah jadi ngerutuk. Nah, ya, pokoknya wah lihat Abi Hilman datang nih, jangan-jangan Abi mau minta nih, jangan-jangan minta nih. Nah, kalau Allah tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang diminta-minta, dingemisin sama hambanya, dikemiskan. Maka dalam malam Jumat yang berkah ini, yang penuh hujan ini, alhamdulillah. Nah, kita berdoa kepada Allah, menghibah kepada Allah, mengemis kepada Allah. Semoga seluruh urusan kita Allah senantiasa mudahkan. Allah kabulkan apa yang kita kehendaki. Ya, Allah senantiasa menyayangi, mengasihi kita semuanya, insyaallah. Dan Allah menuntun kita selalu ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim.
Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.